Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Hai teman-teman sekalian, mari kita masuk ke pelajaran yang baru. Ini adalah materi tentang les adjectifs, ya, atau kata sifat. Les adjectifs itu arti tekstualnya kata-kata sifat. Akan saya buat beberapa video untuk teman-teman sekalian, cukup banyak lah, ya, supaya teman-teman bisa memahami dengan baik bagaimana sih menggunakan adjektif secara tepat di bahasa Prancis. Yang bagian ini adalah bagian introduction. Ya, kalau di bahasa Inggris introduction, bahasa Prancisnya adalah introduction. IN berbunyi ang, introduc, huruf U-nya harus U. Kemudian tion itu biasa berbunyi siong dan bukan tiong. Itu aja penjelasannya, ya. Yang on ini berbunyi ong ke atas, bukan ong ke bawah, ong ke atas. Introduction ini berbunyi k, ya. Oke. Seperti apa sih menggunakan adjektif yang benar di bahasa Prancis itu? Ada hal yang sangat penting yang harus teman-teman catat, dan ini nggak sama dengan di bahasa Inggris, yaitu adanya akor gramatikal. Akor gramatikal. Jadi kalau di bahasa Inggris adjektif itu tidak pernah berubah, big ya big aja terus begitu. Kalau di bahasa Prancis itu ada akor gramatikal. Oke. Atau artinya apa sih akor gramatikal? Yaitu penyesuaian tata bahasa. Nah, penyesuaian tata bahasa itu seperti apa gitu ya? Yaitu penyesuaian berdasarkan gender dan jumlahnya. Jadi di bahasa Prancis itu semuanya serba main gender dan jumlah gitu. Ini dinamakan sebagai akor gramatikal. D-nya tidak dibunyikan jadi akor, ya, berakhir di situ. Gramatikal biasa ini. CA itu bunyi yang K, ya. Berdasarkan gender, maka ada adjektif yang bentuknya maskulan dan ada adjektif yang bentuknya feminan. Masing-masing memiliki jumlah, ada yang tunggal atau singulier dan ada yang pluriel, yaitu jamak, ya. Jadi kita total bisa memiliki 4 bentuk adjektif yang ada di kamus. Kalau teman-teman cek di kamus bahasa Prancis itu adalah yang maskulan singulier. Kemudian dari situ biasanya ada keterangan feminan singuliernya dan plurielnya masing-masing kalau memang dia beda-beda bentuk. Tapi kalau sama atau kalau teorinya umum, nah itu maka dia tidak ditulis gitu. Tapi titik berangkatnya adalah maskulan singuliernya. Jadi ini kita bisa memiliki 4 bentuk adjektif, ya. Bisa maskulan singulier, bisa maskulan pluriel, bisa feminan singulier, dan bisa feminan pluriel. Tergantung dari apa? Tergantung dari gender dan jumlah kata benda yang dijelaskannya. Karena adjektif itu menerangkan sifat dari si noun atau kata bendanya itu. Maka kalau nounnya maskulan singulier, ya adjektifnya harus maskulan singulier. Nounnya maskulan pluriel, maka harus maskulan pluriel juga adjektifnya. Nounnya feminan singulier, maka harus feminan singulier juga. Dan nounnya feminan pluriel, maka harus feminan pluriel juga. Itulah akor gramatikal. Oke, ya. Jadi diingat-ingat, akor gramatikal itu seperti ini. Penyesuaian ini berdasarkan gender dan jumlah. Ya, oke. Kalau bingung, ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Nah, hal lain yang juga krusial untuk adjektif di bahasa Prancis adalah placement-nya. Bukan placement, ya, ini bahasa Prancis. Placement. Kombinasi en berbunyi ong ke bawah, yaitu penempatan. Devant ou derrière. Di depan atau di belakang. Jadi di dalam bahasa Prancis adjektif itu beda-beda penempatannya. Ada yang di depan dari nounnya alias sebelum nounnya, dan ada yang sesudah gitu. Di depan atau di belakang. Devant, kombinasi an sama dengan en, ya, t-nya tidak dibunyikan. Derrière,
Ini kosakata baru untuk teman-teman sekalian. Derrière ini berbunyi R, E aksen grave ke bawah, derrière. Ya, derrière, E-nya agak samar-samar. Jadi penting, tidak bisa kita naruh sembarangan di belakangnya saja gitu atau di depan. Nah, itu harus mengikuti ketentuan. Ada aturannya yang harus teman-teman hafal. Kalau teman-teman sudah melaksanakan ini dengan baik, maka jadilah itu akor gramatikal teman-teman tepat gitu loh. Ya. Harus diterima ini, susah tapi harus diterima kalau teman-teman mau bisa praktek dengan benar. Sekarang saya mau masuk ke contoh-contohnya. Saya mau kasih lihat ke teman-teman contoh-contohnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya siapkan untuk teman-teman sekalian. Ada 8 contoh ya. Il y a 8 exemples pour vous. Ada 8 contoh untuk kalian. Oke. Numéro 1, nomor 1. Misalnya, saya mau bilang bahwasanya saya besar. Gue besar, aku besar gitu. Je suis grand. Itu kalau sayanya adalah laki-laki. Je suis grand. Kan saya seorang diri nih, maka maskulin singulier. Je suis grand. MS maskulin singulier. Nah, kalau orang yang menjadi sayanya itu adalah seorang perempuan dan dia sendiri tunggal, maka je suis grande. Lihat ini ada E-nya, jadi tidak sama. Dari segi penulisan beda, bunyinya pun beda tipis, yaitu di sini grand D-nya tidak bunyi, berakhir di kombinasi AN ong ke bawah. Kalau ini D-nya bunyi karena E di ujungnya, E feminangnya itu tidak bunyi atau samar-samar sekali. Grande. Je suis grand, je suis grande. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh yang cukup unik untuk teman-teman ketahui. Sebenarnya saya udah pernah bahas ini waktu tipe-tipe kata yang bagian adjektif ya. Sekarang saya ulangi di bagian ini untuk teman-teman sekalian. Kalau mau nyebut kita besar, we are big. Nah, lihat, on ini konjugasinya singulier. Ya, karena dia sama dengan il singulier. Entah kenapa dibuatnya kok begitu oleh orang-orang francophone. Tapi walaupun konjugasinya singulier, faktanya ini adalah jumlah yang pluriel. Maka adjektifnya harus jadi pluriel. Aneh kan? Unik kan? Nah, ini ya. Maskulin pluriel itu dipakai kalau orangnya laki-laki semua, atau kalau si kitanya ini adalah campuran laki-laki dan perempuan. Pokoknya ada laki-lakinya walaupun hanya satu, kemudian sisanya perempuan semua, tetap itu maskulin pluriel. Nah, yang feminin pluriel hanya kalau perempuan semua. Ini dari segi bunyi sama seperti yang ini tadi, karena S itu S pluriel tidak bunyi ya. On est grand sama on est grande, seperti itu ya. On est grand, on est grande. Dan ini bukan on est tapi disambung. On est, on est, on est. Oke. Sekarang yang nomor 5 sampai dengan 8 itu adalah soal penempatan. Ini saya kasih lihat pentingnya penempatan untuk teman-teman sekalian. Yang ini. The bicycle is big. Sepedanya besar. Nah, sepeda itu di bahasa Prancis itu ada 2. Kita boleh memakai yang ini atau yang bawahnya nih. Le vélo, numéro 5, le vélo est grand. Le vélo est grand. Jadi sepeda itu umumnya oleh orang-orang francophone disebut vélo. Ya, le vélo est grand. Karena ini maskulin singulier, maka grand. Seperti itu. Sinonimnya adalah la bicyclette. Bicyclette. Ya, Y berbunyi I, maka sama dengan kombinasi CI itu berbunyi yang S, bukan yang K. Bicyclette. Kenapa menjadi K di sini? Karena ketemu huruf mati. Ini berbunyi et, seperti halnya kalau double LE kan, double LE maka L. Maka ini menjadi et ya. La bicyclette est grande. Gara-gara kita menyebut sepeda pakai kata bicyclette, maka harus dikasih E feminin. Oke, ya. Kalau pluriel, maka le vélo ininya menjadi apa? Bukan E lagi,
Sont, S-O-N-T. Les vélos sont grands, kasih S. Les bicyclettes sont grandes, kasih S. Oke? Ini masih biasa taruhnya di belakang, tapi akor gramatikalnya harus sesuai. Nah, yang ini unik nih di bahasa Perancis itu, satu adjektif saja artinya bisa lebih dari satu. Ya, satu kata aja maknanya bisa lebih dari satu, terjemahannya bisa lebih dari satu. Nah, penempatannya menjadi krusial, menjadi penting. Ini saya kasih lihat nih. Contohnya adalah adjektif pauvre. Ini kombinasi AU berbunyi O ke atas. O gitu. Pauvre. Pauvre itu artinya apa? Ada dua. Arti utamanya yang orang tahu itu adalah miskin. Poor. Ya, bahasa Inggrisnya poor. Poor itu berarti miskin, juga berarti malang. Makanya kalau kita nyebut, aduh kasihan deh lo itu poor you, kan gitu. Sama di bahasa Prancis pun gitu. Pauvre itu berarti miskin, juga berarti malang. Malang bernasib sial gitu ya. Apes gitu. Nah, contohnya ini. Lihat, ini di depan kata bendanya, ini di belakang. Jadi ngaruh. Ya. Karena kalau teman-teman taruh di belakang artinya jadi yang ini, taruhnya di depan artinya jadi yang ini gitu loh. Oke. Alex est un pauvre garçon. Alex est un pauvre garçon. Garçon, ada siapa ini? C aksen, C di. Ya. Alex est un pauvre garçon itu artinya adalah Alex adalah seorang anak laki-laki, a boy gitu ya, yang malang. Yang malang. Nah, kalau yang miskin itu yang ini. Alex est un garçon pauvre. Gara-gara posisi artinya bisa beda. Nah, ada adjektif-adjektif yang lain yang hanya boleh ditaruh di belakang, hanya boleh ditaruh di depan. Kalau ini bisa dua tapi maknanya beda. Ini ada yang hanya boleh ditaruh di depan, hanya boleh ditaruh di belakang. Itu masing-masing ada ketentuannya dan nanti saya bahas di video yang lain, tidak di video yang ini. Ini baru bagian introduction saja. Silahkan takjub, terpukau, lihat dulu ini prakteknya tuh seperti ini. Oke, kalau teman-teman merasa sulit tapi kepengen bisa bahasa Prancis dengan mantap, ingin bisa menguasainya, maka teman-teman harus tekun, harus sabar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, maka teman-teman harus like video ini ya, like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. A bientôt.